Romantis sekali ya, Jin. Keren banget. Wah, ini bulan puasa memang ngabuburit paling tepat di sini sebelum Iya. pada rontok ya. Nah, pemirsa, apa kabar? Anda menyaksikan acara Mingguan Dunia Kita Produksi VOA bersama saya Aryatna Budianto. Dan saya Virginia Gunawan. Ya. Kali ini kami mengajak Anda ngabuburit menyambut nyambut Ramadan Iya. kan. Sambil menikmati keindahan alam yang jarang-jarang terjadinya hanya setahun sekali di Betul. daerah Washington DC. Dan sifatnya sangat fragile karena begitu hujan langsung hilang. Hilang. Nah, mumpung jadi ini minggu pertama Ramadan, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah Anda lancar kepada Anda yang sedang merayakan Ramadan. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal suasana di daerah Tidal ini, Basin, Tidal Basin ini memang lokasi yang terkenal sekali. terkenal Semua turis sekali. pada kesini. Setahun sekali pasti ada mekarnya bunga sakura dan setahun Betul. sekali selalu menjadi atraksi yang sangat menarik. Dan tahun ini mungkin berbeda ya, Nak ya. Kalau Iya. tahun-tahun sebelumnya itu sempat ditutup, dibatasi, dan Iya. kali ini memang sudah dibuka kembali dan ada Betul. beberapa acara yang sebelumnya itu tidak boleh diadakan, kayak seperti Festival misalnya gitu ya, panggung. Iya, kali ini diadakan kembali dan mengajak warga untuk kembali menikmati festival secara offline Secara offline. dan seperti sebelum pandemi lah. Betul, ini diharapkan bisa membawa apa ya, kayak semacam semangat lah, memberi penyemangat kepada iya. orang-orang di musim semi ini. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal untuk berkegiatan secara normal kembali, Iya. kita juga melihat dalam bulan Ramadan kali ini beberapa masjid itu juga mulai membuka kembali pintunya, Betul. walaupun masih menggunakan protokol kesehatan dan Pakai menjaga masker gitu ya. ya, dan melakukan sholat tarawih itu lebih berhati-hati. Betul. Tapi membuka kembali pintunya, mengundang kembali jemaatnya untuk bisa beribadah secara langsung itu memang sangat penting ya, Nak, Iya, ya? betul. Nah, sekarang kalau misalnya kita pergi ke negara bagian lain ya, Jin ya. Tepatnya kita ke negara bagian Texas, kota Houston. Nah, ini kota Houston terkenal. Kenapa kami ingin mengajak Anda? Karena di sana populasi muslimnya itu termasuk yang tertinggi di negara bagian Texas. Sekitar 57.000 warga, walaupun mungkin ada kemungkinan ini meningkat ya. Dan di sana ternyata sejak 2015 itu ada Masjid Indonesia. Oh, wow. Nah, namanya Masjid Istiqlal. Langsung aja pemirsa kita lihat di sana. Basically taking care of the masjid, and mostly they love me when I make some tea over here for the people. Syed Iqbal Ahmed adalah jamaah Masjid Istiqlal di Houston, Texas yang selalu melakukan sholat 5 waktu di masjid. Muslim Rohingya ini juga aktif membantu merawat masjid yang dibangun komunitas Muslim Indonesia tahun 2015. Masjid Istiqlal mengedepankan sikap gotong royong, bekerja sama dengan komunitas Muslim lain dan non-Muslim. Seperti disampaikan Endang Hivi Widianingrum, pengurus Masjid Istiqlal. Kenapa kita memilih nama Istiqlal? Nama Istiqlal itu karena kan Istiqlal Masjid di Indonesia adalah salah satu ikon di mana Indonesia adalah negara terbesar Muslim di dunia. Jadi dengan kita punya keterikatan nama dengan Istiqlal, jadi kita bisa menerima who we are sebagai representing Muslim terbesar di dunia. Houston adalah kota dengan komunitas Muslim terbesar di Texas, yaitu sekitar 50.000 Muslim. Sehingga keberadaan masjid didukung sepenuhnya oleh pemerintah setempat. Malah mereka menyambut baik keberadaan Masjid Istiqlal di Greater Houston karena bisa memberi diversity of American Muslim. Masjid Istiqlal memiliki 600 jamaah yang mencakup Muslim dari berbagai bangsa, tak hanya Indonesia. This is a masjid for everybody, not for only Indonesian people. Bagi Andi Syahputra yang sudah tinggal di Amerika sejak 1997, memiliki masjid sendiri bagi komunitas Muslim Indonesia banyak manfaatnya selain menjadi pengganti keluarga di tanah air. Salah satunya adalah untuk meningkatkan silaturahmi kepada sesama orang Indonesia yang ada di Houston. Kedua, sebagai pusat ibadah untuk kita juga ya. Dan ketiga, untuk sebagai pusat pendidikan untuk youth terutama, karena di sini kan kita minor. Memang bagi generasi kedua Muslim Indonesia, masjid ini juga menjadi penghubung dengan budaya dan latar belakang mereka. Ini diakui Zev Gibran, Muslim muda Indonesia pengurus Masjid Istiqlal. We face some struggle in kind of figuring out our identity because of how small our community is. Without
a solid, foundation, a solid community they can turn to for help and turn to for comfort in times of difficulty. It's really important to be able to establish this community for them that can also give back to them as much as like they can give back to us. I think having this community behind me is a good way in order to reestablish that connection. Program masjid lainnya adalah Istiqlal Care yang memberikan bantuan sembako kepada pengungsi dan mereka yang membutuhkan, Muslim serta non-Muslim. I want the masjid to be like a shining beacon to everyone around it, not only like our Indonesian community and our Muslim community, but also like our non-Muslim community in Houston and also around the world. Dengan pendanaan yang 100% dari jamaah, komunitas Muslim Indonesia Amerika di Houston berencana memulai pembangunan Masjid Istiqlal baru mengganti bangunan lama yang sudah berusia 50 tahun lebih. Dari Houston, Texas, Dania Iman, Asman Fadila, Nia Iman Santoso, VOA. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, selanjutnya kita masih punya cerita-cerita tentang Muslim di Amerika. Betul. Tapi setelah yang satu ini, tetaplah di Dunia kita. Ya, berhasil, bisa-bisa. Nah, pemirsa, Anda masih menyaksikan Dunia Kita, produksi VOA, yang kali ini kami bawakan dari kawasan Tidal Basin di tengah meriahnya Festival Bunga Sakura di Washington DC. Bisa dilihat di belakang kita, Ya. ini memang benar-benar, ini bukan puncaknya ya, puncaknya udah sempat kemarin Ya. sekitar semingguan yang lalu. Tapi walaupun bukan lagi puncaknya, Ya. tapi kita lihat masih banyak turis, masih banyak Betul. wisatawan yang hadir di sini dan menikmati indahnya Bunga Iya, Sakura. dan sekaligus juga kita ngabuburit ya, Jin ya. Iya. Aku untuk menunggu waktu buka puasa yang masih agak lama nih. Jadi lebih baik jalan-jalan dimanfaatkan. Iya, tapi salah satu yang beda di Amerika Serikat itu adalah jam puasa itu jauh lebih panjang dibandingkan di Indonesia. Betul, iya ini karena memang daytime-nya atau adanya matahari itu lebih lama dibandingkan dengan di Iya. Indonesia. Kalau di Indonesia sepanjang tahun mau bulan apapun kira-kira samalah jam 12, berpuasa. 11, 12 jam ya. Iya, tapi kalau misalnya di Amerika itu bisa molor atau menyusut Lebih pendek. sedikit kalau di musim dingin. Nah, Iya. pemirsa, dari sini kami masih akan mengantarkan berbagai liputan. Kalau tadi kan kita udah bicara soal masjid di Houston ya, Jen. Sekarang kita mau ke negara bagian Virginia. Wah, Virginia, ke negara bagian Virginia untuk melihat bagaimana komunitas pengungsi Uighur. Ini Iya. adalah salah satu komunitas atau kelompok masyarakat yang datang dari Xinjiang, Ya, provinsi ya, di di Tiongkok, Tiongkok ya. yang mereka itu adalah mayoritas Muslim dan saat ini kebanyakan dari mereka melarikan diri dari Tiongkok untuk Betul. mencari penghidupan yang lebih baik. Iya, dan salah satu kegiatan seperti tadi halnya dan Masjid Istiqlal di Houston dan juga banyak Islamic Center di seluruh Amerika Serikat adalah pendidikan untuk generasi mudanya Yeah. atau youth education. Nah, ini berusaha dicapai oleh warga Uighur yang berada di negara bagian Virginia ini lewat pendidikan formal, jadi sekolah untuk bahasa. Sekolah Islam di Fairfax, Virginia ini kembali dibuka setelah ditutup karena COVID-19. Banyak muridnya adalah pendatang dari Xinjiang, Tiongkok. Mereka adalah warga Uighur, suku Muslim yang tinggal di Xinjiang. Di sini, anak-anak ini diajari sastra dan bahasa Uighur, juga dasar-dasar agama Islam serta budaya dan sejarah Turki. Hampir setiap murid di sekolah ini punya keluarga di Xinjiang. Kata mereka, anggota keluarga mereka di kamp tahanan atau mati. How I know is because my uncle has been in prison. His sentence was 3 years, but they kept him for 20 years. My grandma or my grandpa, because they took away their passports, and we can only call them, but that's rarely. My mother's side of my grandparents died because of sickness and couldn't go to the hospital. Ini foto-foto anggota keluarga mereka. Mereka tinggal di kamp atau hilang dan menuduh pemerintah Tiongkok menganiaya kelompok minoritas di Xinjiang. Tidak hanya warga Uighur, tapi juga Kazakhstan, Kirgistan, dan Uzbekistan. Pemerintah Tiongkok membantah adanya kamp tahanan ini.
Mereka menyebut itu sebagai fasilitas pelatihan keterampilan atau pusat pendidikan bagi warga Uyghur di Xinjiang. Mereka menekankan kebijakan reedukasi ini bertujuan memerangi ekstremisme dan terorisme. Tapi, kebijakan ini sebenarnya bertujuan asimilasi yang dipaksakan, kata Angie Abdul Qadir, dosen hukum Rutgers University. Individuals who are viewed by the authorities as not adhering to this policy of conformity have been detained in internment camp. And currently there's at least 1 million Uyghur Muslims detained in internment camp. That Beijing has euphemistically named these internment camps as counterterrorism centers. Beberapa yang bertahan hidup dari camp berhasil lari ke Amerika dan bersaksi di depan Kongres tentang pengalaman mereka. Tursunai Jiewudun mengaku 2 kali ditahan oleh polisi dan selama 10 bulan mendekap di kamp tahanan. Banyak rekannya ditahan karena mempraktekkan Islam. In the camp, I learned that most of the people were incarcerated for no reason. They have been arrested for praying, reading Quran, wearing hijab scarves, in general for practicing Islam. Di dalam kamp tahanan, Tursunai dan sesama tawanan dijaga video pengawas 24 jam sehari. We were not allowed to speak our native tongue in the camp. We could not say the word Xinjiang. We were immediately corrected. There is no Xinjiang, there is only the Republic of China. Kelompok hak asasi manusia termasuk Human Rights Watch memperkirakan lebih dari 1 juta orang ditahan dalam kamp tahanan Xinjiang. Sementara anak-anak Uyghur di sekolah ini belajar tari tradisional Uyghur. Mereka menikmati kebebasan di Amerika untuk menjadi orang Uyghur dan Muslim. Kebebasan yang tidak dinikmati saudara mereka di Tiongkok. Dari Fairfax, Virginia, tim VOA. Sekarang kita istirahat dulu, Jin, tapi sehabis ini kita akan ketemu dengan 2 diaspora dari Pakistan dan dari Somalia, Muslim, yang rupanya mencetak prestasi di Amerika. Wah, menarik nih. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Dunia Kita. Pemirsa, masih dalam Dunia Kita, masih kami bawakan di kemeriahan Festival Cherry Blossom di Washington DC. Dan ini adalah kompleks Martin Luther King Jr. Memorial. Ini penghormatan terhadap pahlawan perjuangan hak asasi manusia Martin Luther King Jr. Ya, salah satu memorial yang paling baru dari kelompok memorial lain yang ada di Washington DC ya. Dan ini memang jadi atraksi pusat turis, mungkin ya, turis karena di daerah sini Tidal Basin ini memang sangat banyak bunga cherry blossom atau bunga sakura itu ditanam di daerah sini ya. Betul, ya. Nah pemirsa, sekarang kita masih lanjut ke liputan Ramadan. Nah kali ini kita akan berkenalan dengan para Muslim ya, yang memang mereka berasal dari luar Amerika. Mereka tidak lahir di sini, tapi mereka memberikan nuansa baru terhadap budaya Muslim Amerika. Kiprahnya luar biasa ya, Naya. Dan masuk ke dalam sendi-sendi kegiatan sehari-hari di Amerika Serikat. Seperti salah satu muslimah yang berhasil menembus pasar retail, retail Amerika Serikat untuk menjual atau memasarkan barang-barangnya, termasuk pakaian hijab dan juga pakaian yang lebih modest lah. Iya, betul. Nah, satu lagi kita juga akan mengajak pemirsa untuk berkenalan dengan seorang atlet squash. Nah, ia adalah atlet yang lahir dan besar di Pakistan, tapi dari keluarga pemain squash, dan dia ini sekarang menduduki peringkat 30 dunia. Ya, jadi dia pemain squash Amerika yang peringkatnya tertinggi di dunia. Wow, nah selama Ramadan kira-kira masih berpuasa latihan gitu? atau pelatihan apa Nah, ya? kita lihat aja liputannya pemirsa. Pada sejumlah gerai Nordstrom di seluruh Amerika, termasuk di Minneapolis, Minnesota, terlihat koleksi henna and hijabs, kreasi desainer keturunan Somalia, Hilal Ibrahim. Menurutnya perempuan Muslim sangat kurang direpresentasikan oleh peritel Amerika. So this partnership is really special. We work together to create pieces in this collection that will be sold in stores across the country and in Canada. And my hope is that young Muslim women and girls will be able to walk into Nordstrom stores and now purchase their full outfit
including their hijab as well. Hilal mulai berjualan hijab di toko souvenir di sebuah rumah sakit saat melihat banyak pasien menutup kepala mereka dengan selimut karena kedinginan. Henna and Hijabs menggunakan bahan sutra, katun, dan sifon. Menurut Nordstrom, kemitraan untuk melayani pelanggan multi etnis ini sudah lama dinantikan. The work here with Henna and Hijab and Halal Ibrahim really exemplifies the work that we've been going after for some time and helping to bring product lines to different segments of the market that have been untouched before. Bagi Hilal, bermitra dengan salah satu jaringan butik terbesar ini akan membuat publik semakin kenal dengan hijab. As a Somali Muslim American woman, it showcases that it's okay. Hijabs are normal. It's a part of American culture, and I want to normalize that. I want people to come into stores and see hijabs and say, that is just as American as wearing a t-shirt. Sejauh ini Henna and Hijabs tersedia di 16 gerai Nordstrom di Amerika Serikat dan Kanada serta online. Dari Minneapolis, Minnesota, VOA. Selama Ramadan, Shah Jahan Khan tetap berlatih walau di sela rehat beberapa kali. Allahu Akbar. Atlet Amerika Serikat asal Pakistan ini dan sejumlah pelatihnya tetap berpuasa. Latihan tidak bisa ditunda. Sebagai pemain squash profesional sepanjang tahun, Shah Jahan selalu ikut turnamen di seluruh dunia. I'm focusing on 3 main events this season: El Gono Open that is in Egypt, the British Open in England, and the top tournament in Chicago, a $1 million event, the World Championship. Atlet 27 tahun ini lahir di tengah keluarga pemain squash. Ayahnya peraih medali emas untuk Pakistan di Asian Games dan melatih Shah Jahan bersama Rahmat Khan, pelatih ternama Pakistan. Lahir dan besar di Quetta, Pakistan, Shah Jahan menjadi warga Amerika tahun 2020 dan menetap di California. Squash merupakan olahraga intens. Setiap hari ia membakar 3 hingga 4.000 kalori dan biasanya makan 4 kali sehari. Karenanya latihan selama Ramadan penuh tantangan. For breakfast before dawn, I'll take eggs, yogurt, more protein in my diet, fruits that give me vitamins. The main thing is to have protein in your diet. For dinner, I'll have pasta, beef, watermelon to make up for the water I lose during training. I take a lot of electrolytes. You can get these in tablets. Pola latihan pun diubah. During Ramadan, I don't exert my energy as much in the court and work more on my strategy. Because I have already trained in the off-season, I just try to maintain my fitness and focus on the mental game and strategy on how to play with certain players. Sejak ikut turnamen 2011, kini Shah Jahan berada dalam grup elit 40 terbaik dunia pada peringkat ke-30. Tapi ia yakin perjalanannya masih panjang. Dari California dan Washington DC, VOA. Ya, nggak kerasa udah setengah jam kami menemani Anda dalam dunia kita di minggu pertama bulan suci Ramadan. Iya, dengan kami ngajak Anda ngabuburit sambil menikmati keindahan cherry blossom mumpung masih ada. Iya. Kalau misalnya pemirsa ingin nonton dunia kita atau program VOA lainnya, langsung aja kunjungi situs kami di VOA Indonesia dan juga nonton di channel YouTube VOA Indonesia. Dan kami nantikan juga Anda untuk jadi sahabat di media sosial. Ada Instagram, Facebook, Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Betul. Kami tunggu juga pertanyaan Anda, saran, ataupun juga pengen tahu apa sih yang ada di Amerika Serikat. Tradisi buka puasanya kayak gimana sih? Nah, langsung aja kirim videonya pemirsa ke medsos kami. Ya. Nah, pemirsa dari daerah Tidal Basin di Washington DC, saya Virginia Gunawan. Dan Aryatna Budianto mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.